Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, adik-adik, saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah kelas 11. Perkenalkan, saya Anis Khoirunisa Aljiad sebagai pengajar guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Bekasi. Sebelum memulai pembahasan karya tulis ilmiah, saya akan memaparkan kompetensi dasar dalam pembelajaran karya tulis ilmiah. Kompetensi dasar yaitu mengenai menganalisis sistematika dan kebahasan karya ilmiah. Indikator pencapaian kompetensi mengumpulkan dan mengidentifikasi data berkenaan dengan informasi yang akan disusun dalam bentuk karya ilmiah. Selanjutnya, pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan referensi bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Dalam sistematika karya tulis ilmiah dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, bentuk formal. Karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku ilmiah harus disusun secara sistematis yang terdiri atas beberapa bagian. Menurut Anna Rosmiati dalam bukunya Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah tahun 2017, sistematika penulisan karya ilmiah adalah bagian pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup, dan bagian penunjang. Nah, di dalam bagian pembuka terdapat sampul, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Selanjutnya, di bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembahasan atau pembatasan masalah, dan tujuan penelitian. Yang ketiga, di bab 2 pembahasan berisi tentang teori, kerangka pemikiran, dan argumentasi keilmuan, serta pengajuan hipotesis. Terakhir, di bagian penunjang, nantinya akan terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar tabel. Nah, lampiran-lampiran yang akan disertakan biasanya dalam bentuk foto kegiatan, foto penelitian, maupun bentuk-bentuk hasil penelitian pemaparan yang lebih detail. Selanjutnya, bentuk semi-formal, secara garis besar, karya ilmiah dalam bentuk ini terdiri atas yang pertama halaman judul, kedua kata pengantar, ketiga daftar isi, bagian 4 pendahuluan, kelima pembahasan, keenam simpulan, dan ketujuh daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah tersebut umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan. Laporannya berbentuk laporan biasa dan juga makalah. Selanjutnya, dari jenis-jenis karya ilmiah, yang pertama artikel. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif, penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati.
Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. Nah, di sini adik-adik sekalian bisa melihat contoh artikel mengenai perlukah adaptasi kurikulum di masa pandemi. Selanjutnya yang kedua yaitu makalah. Makalah yaitu karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas, atau contohnya adalah tugas perkuliahan. Dan selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah yang lain, skripsi, karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat dalam kurung teori orang lain. Sedangkan untuk tesis yaitu karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Selanjutnya, disertasi disebut juga PhD tesis. Adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 meraih gelar doktor yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dengan analisis yang terrinci. Nah, disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinil gitu. Jadi, kalau skripsi itu penyebutan karya tulis ilmiah untuk jenjang S1, untuk tesis jenjang S2, dan disertasi penyebutan untuk karya tulis ilmiah menyelesaikan jenjang studi S3. Nah, adik-adik, di sini ada contoh sampul makalah. Yang pertama dalam menulis sampul makalah yaitu judul. Yang kedua, tentukan jenis karya tulis ilmiahnya, apakah dalam bentuk makalah ataupun laporan. Yang ketiga, tujuan penulisan. Nah, untuk contoh di layar, ini tujuan penulisannya adalah untuk melengkapi salah satu tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, di tengah dimasukkan logo sesuai dengan instansi masing-masing. Selanjutnya, nama penulis, dan yang terakhir, nama sekolah, tempat, dan tahun penulisan. Seperti ini adik-adik cara penulisan atau contoh sampul makalah yang baik dan benar. Selanjutnya, di sini ada contoh kata pengantar. Kata pengantar ini yang pertama pada paragraf 1 berisi tentang ucapan syukur. Yang paragraf kedua berisi tujuan penelitian. Yang ketiga berisi ucapan terima kasih, dan paragraf keempat berisi permintaan kritik dan saran. Selanjutnya, jangan lupa di bawah kata pengantar ada keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, dan penulis. Berikut contoh daftar isi. Nah, daftar isi berisi yang pertama ada keterangan halaman judul. Selanjutnya ada kata pengantar, ada daftar isi, lalu bab 1 pendahuluan, bagian-bagiannya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
Selanjutnya untuk bab 2 pembahasan itu tergantung pada pembahasan masing-masing sesuai dengan judul makalah adik-adik gitu. Jadi kalau misalnya pembahasannya tentang bahasa Indonesia, berarti apakah dibahas definisi bahasa dulu, definisi bahasa Indonesia, bagaimana peran penggunaan bahasa Indonesia. Jadi itu terdapat di bab 2 yang berisi tentang pembahasan. Lalu selanjutnya bab 3 berisi kesimpulan dan saran. Dan terakhir daftar pustaka. Seperti ini ya adik-adik contoh daftar isi. Selanjutnya contoh bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini memaparkan tentang judul apa yang mau disampaikan mengenai mengapa ingin membahas tentang judul tersebut, baik alasan disertai dengan referensi-referensi yang menguatkan argumen penulis. Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penulisan. Nah, adik-adik, untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian serta manfaat penulisan, ketiga hal ini harus sinkron dengan latar belakang. Jadi, kalau misalnya di rumusan masalah yang pertama berisi tentang apa saja dampak positif dan dampak negatif yang ditemukan dalam media sosial, nah berarti tujuan penelitiannya yang pertama juga tentang rumusan masalah yang dipaparkan. Contoh seperti yang bisa kalian lihat adik-adik, tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui dampak positif dan negatif dalam media sosial. Seperti ini untuk contoh bab 1 pendahuluan. Selanjutnya, contoh penulisan daftar pustaka. Yang pertama ada nama penulis. Nah, seperti yang kalian lihat di sini nama penulis, namanya lebih dari 2 kata. Jangan lupa ditandai dengan koma, spasi, lalu nama selanjutnya. Yang kedua, tahun terbit. Yang ketiga, judul buku. Nah, untuk judul buku adik-adik, penulisannya di italik. Selanjutnya, kota penerbit. Lalu gunakan titik 2 dan dilanjutkan dengan nama penerbit. Seperti ini kira-kira contoh penulisan daftar pustaka. Ya. Nah, terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyimak penjelasan tentang karya tulis ilmiah. Semoga karya tulis ilmiah yang sudah tadi dijelaskan bermanfaat dan membuat adik-adik paham serta mengerti dan bisa menulis karya tulis ilmiah dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.